adik-adik, selamat hari Minggu. Udah siap sekolah Minggu? Nah, yuk, kalau sudah siap sekolah Minggu, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hati. Karena lagu yang sukacita, senyum ya nyanyinya. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami masing-masing untuk tetap mau beribadah sekolah minggu walaupun dari rumah. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini agar lancar dan kami mendapatkan firman Tuhan yang bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, tetap dalam keadaan berdiri karena kita mau mengucapkan janji kita kepada Tuhan. Setiap minggu kita ucapkan janji ini, dan kakak berharap juga pasti Tuhan berharap pada kalian. Janji ini bukan hanya di mulut, tapi dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Kakak berharap lagu ini bukan hanya kalian nyanyikan ya, tapi juga dilakukan di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau masuk pengakuan dosa. Mungkin dari kita pasti masih ada yang banyak melakukan kesalahan. Begitu juga dengan kakak dan kak Koko, ya kan? Benar. Iya, setiap hari kita pasti melakukan kesalahan kepada Tuhan. Mau yang kecil, yang besar, itu tetap namanya kesalahan. Jadi mari kita akui kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita mohon ampun sama Tuhan. Mari kita bernyanyi meski tak layak untuk mengantar kita dalam pengakuan dosa. Dan
jikalau perkataan kami, jikalau tingkah laku kami, bahkan mungkin pikiran kami membuat hati Tuhan kecewa, membuat hati Tuhan sedih, karena kami masih melakukan hal yang salah, padahal kami tahu Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus akan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Tuhan, tegurlah kami ketika kami berbuat salah, dan ajari kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi setiap harinya. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi firman Tuhannya masih berkaitan dengan minggu lalu nggak ya? Nanti kita dengarkan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu, percayalah kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kita lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati selama mendengarkan firman Tuhan, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pernahkah kamu kesal, marah, dan akhirnya melawan orang tuamu? Orang tua yang sudah membesarkan dan memeliharamu dan memberikan apa yang terbaik untukmu? Apakah kamu juga pernah kesal dan marah kepada Allah? Marilah kita baca bacaan Alkitab kita hari ini. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Bilangan 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu,
tetaplah ia hidup. Demikianlah bacaan kita hari ini. Adik-adik, bangsa Israel terus melanjutkan perjalanannya setelah mengalami dua peristiwa. Peristiwa yang pertama, kekalahan berperang melawan bangsa Kanaan. Bahkan beberapa orang ditawan oleh mereka. Lalu yang kedua, bernasarlah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar permintaan orang Israel dan mereka menang. Mereka segera berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom menuju Kanaan. Namun, sepanjang perjalanan, wajah umat Israel bersungut-sungut karena melewati perjalanan yang panjang dan semakin berkeliling. Tidak hanya bersungut-sungut yang diperlihatkan mereka juga berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan yang hambar ini kami telah muak. Yang dimaksud makanan hambar yaitu mana yang Tuhan berikan untuk makanan mereka selama ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, yang menggigit mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Setelah mereka melihat banyaknya meninggal, mereka datang kepada Musa, mengakui telah berdosa, memohon agar Musa berdoa kepada Tuhan. Berdoalah Musa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang tergigit ular jika melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa pun membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Lalu jika bangsa Israel yang tergigit ular itu tetap hidup, maka setiap orang yang digigit ular harus melihat ular tembaga yang di tiang itu. Apa artinya yang memandang ular tembaga yang di tiang itu akan hidup? Peristiwa digigit ular tedung adalah peristiwa Allah menegur mereka untuk tidak meragukannya. Percaya kepada Allah harus fokus, tidak kemana-mana pikirannya, tidak dengan pengertiannya sendiri. Ular tembaga sebagai lambang mengembalikan percaya mereka kepada Allah. Yang percaya sungguh-sungguh tanpa ragu kepada Allah akan selamat. Patuh pada perintah Allah, yaitu perintah di mana yang terpagut ular harus memandang ular tembaga yang di tiang itu. Jadi bukan ular tembaga itu yang menyelamatkan, tetapi keputusan mereka untuk percaya kepada Allah dan melakukan yang disuruh Allah. Adik-adik, melalui peristiwa ular tembaga ini, kita semakin percaya Tuhanlah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing mengakui bahwa percaya Tuhan menyelamatkanku. Percaya Tuhan harus yang sungguh-sungguh, yang fokus, tidak ragu-ragu, tidak dengan pengertian sendiri. Percaya Tuhan harus ditunjukkan dalam sikap hidup sehari-hari, seperti tidak mudah bersungut-sungut, tetapi lebih banyak bersyukur, tekun berdoa, membaca Alkitab, dan melakukannya. Bahkan tidak mudah menyerah jika ada kesulitan, tetapi selalu berusaha, seperti ada pepatah ora et labora.
Percaya Tuhan berarti percaya Tuhan akan memberikan masa depan yang bahagia. Seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, adalah masa depan yang penuh harapan sudah dirancangkan Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita mau belajar untuk tetap terus percaya sama Tuhan. Walaupun kadang kita sering lupa sama Tuhan, tapi adik-adik mesti tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, untuk itu kita nyanyikan lagu Percayalah Kepada Tuhan sekali lagi. Adik-adik sudah mendengarkan cerita, sekarang kita saatnya masuk untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Disiapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh nanti masukkan ke dalam celengan yang mungkin memang disediakan untuk nanti ketika kamu masuk ke sekolah minggu, kamu bisa memberikannya ke gereja. Sebelum itu, untuk mengiringi persembahan kalian, kita bisa nyanyi Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita bersatu dalam doa untuk membawa persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami dan juga keluarga kami. Kami mau memberikan sebagian yang terbaik dari yang kami miliki untuk persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan yang pimpin supaya persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Untuk aktivitasnya sudah di-share sama kakak-kakak. Dan jangan lupa tetap mengerjakan saat teduh. Nanti kalau udah dikerjakan aktivitas dan saat teduhnya, kalian boleh share lagi ke kakak-kakaknya. Nah, udah gak terasa ya, ibadah kita sudah mau selesai. Untuk itu kita mau tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu O Berkati Kami. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar Tuhan untuk tetap terus percaya pada Engkau. Walaupun kami terkadang lupa terhadap Engkau, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun dan kapanpun. Tuhan, sekarang kami mengakhiri ibadah kami, berkati aktivitas kami selanjutnya sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.